wabarakatuh. Kali ini kita lanjut ya, membahas kajian mendalam tentang tendensius struktural dalam profesi guru dan implikasinya terhadap keadilan dan kesejahteraan. Yuk kita mulai. Dalam landscape pendidikan, tendensius struktural telah menjadi isu yang kompleks dan sering kali menimbulkan ketegangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Fenomena ini menunjukkan kecenderungan kebijakan untuk memaksakan keberagaman dalam berbagai aspek, khususnya profesi guru, mulai dari aturan masuk sekolah, jam kerja, hingga hak cuti. Tendensius ini seringkali didasarkan pada asumsi bahwa keseragaman akan menciptakan keteraturan dan efisien dalam sistem pendidikan. Namun, dalam praktiknya, keseragaman tersebut justru berpotensi mengabaikan perbedaan konteks kerja, beban tugas, dan kebutuhan individu. Salah satu bentuk tendensius struktural yang paling mencolok adalah kebijakan mengenai jam masuk dan keluar. Ya. Tentu aja ini disamaratakan oleh pegawai tanpa mempertimbangkan bahwa pekerjaan guru itu tidak berhenti setelah meninggalkan sekolahnya. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru melanjutkan tugas mereka di rumah. Karena hal apa? Karena tidak mencukupi waktunya. Mulai dari mengevaluasi tugas, mengevaluasi siswa, merancang pembelajaran, hingga melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. Kegiatan ini seringkali tidak diakui sebagai bagian dalam kerja formal yang berkontribusi pada munculnya perasaan ketidakadilan dan kurangnya apresiasi terhadap pekerjaan guru. Dalam konteks ini, keseragaman aturan masuk dan keluar sekolah menjadi reduksi terhadap kompleksitas pekerjaan guru yang melampaui batasan ruang dan waktu. Pekerjaan guru ini memiliki dimensi yang unik dibandingkan dengan profesi lain. Guru tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan materi di kelas, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami dan mencapai tujuan pembelajaran. Proses ini memerlukan persiapan yang matang dan evaluasi yang berkelanjutan. Setelah jam mengajar berakhir, banyak guru yang tetap meluangkan waktu untuk menilai hasil kerja siswa. Karena siswa guru itu mengajarnya 24 jam ya. Apalagi per minggu gitu ya. Selanjutnya, kita akan menyusun laporan perkembangan siswa dan menghadiri rapat koordinasi. Beban kerja ini menunjukkan bahwa peran guru melibatkan tanggung jawab profesional yang tidak selalu terlihat dalam struktur birokrasi formal. Namun, kebijakan yang seragam cenderung mengabaikan dimensi ini dan fokus pada aspek administratif, seperti keadaan fisik di sekolah. Guru ini diwajibkan untuk hadir pada jam tertentu dan pulang pada waktu yang sama, terlepas dari apakah mereka memiliki tanggung jawab tambahan atau tidak. Kebijakan semacam ini tidak hanya membatasi fleksibilitas guru, tetapi juga menciptakan kesenjangan antara upaya yang mereka lakukan dan pengakuan yang diterima. Guru yang menghabiskan waktu lebih banyak untuk mempersiapkan pembelajaran dan memberikan bimbingan tambahan kepada siswa, ini seringkali diperlakukan sama dengan guru yang hanya menjalankan tugas minimalnya. Apalagi dengan pegawai lain pada instansi lain, struktural khususnya. Lebih jauh, tendensius struktural ini juga tercermin dalam kebijakan hak cuti yang diseragamkan, meskipun beban kerja dan tanggung jawab guru itu bervariasi. Hak cuti seringkali diberlakukan secara sama, mempertimbangkan faktor-faktor seperti tanggung jawab tambahan, keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler, atau kondisi kesehatan mental. Guru yang mengajar di daerah terpencil atau yang memiliki tanggung jawab ganda seperti menjadi wali kelas dan pembimbing siswa tetap mendapatkan hak cuti yang sama dengan struktural yang tidak memiliki tanggung jawab serupa. Kebijakan ini mencerminkan kurangnya fleksibilitas dalam memahami kebutuhan individu seorang guru dan menimbulkan ketidakpuasan yang berpotensi berdampak negatif pada kinerja mereka. Apalagi perbedaan ini juga dilihat dari strukturalnya maupun dari pegawai yang lain. Kenapa? Misal, dalam hal ini pegawai lain mungkin masih tidak ada pekerjaan ketika selesai di rumah atau tidak mengevaluasi. Bagaimana kalau seorang guru Seorang guru kita harus siap yang namanya menilai, mengevaluasi. Waktu yang dibutuhkan walaupun menjadi guru SD itu misalkan baru selesai di jam 12. Tapi pekerjaannya kan sampai jam 3. Di 3 jam itu guru itu harus membuat yang namanya rencana pembelajaran sama mengevaluasi pada hari itu. Dan itu tidak akan cukup waktunya. Mau tidak mau pekerjaannya itu dibawa hingga sampai ke rumah gitu ya. Oke.
Tendensi struktural juga ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan dan pengakuan terhadap profesionalitas guru ya dalam sistem yang menekankan keseragaman. Guru diperlakukan sebagai bagian dari mekanisme birokrasi yang diatur oleh aturan dari prosedur yang kaku. Padahal profesi guru itu memerlukan tingkat otonomi yang tinggi dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Otonomi ini penting untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajaran. Namun kebijakan yang seragam seringkali menghambat otonomi tersebut dan membatasi ruang gerak guru dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan praktik pembelajaran. Sebagai contoh, guru seringkali diwajibkan untuk mengikuti pelatihan atau program pengembangan profesi yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, tanpa mempertimbangkan relevansi program tersebut untuk kebutuhan spesifik mereka. Program ini dirancang untuk semua guru tanpa memperhitungkan perbedaan latar belakang pengalaman atau bidang keahlian. Akibatnya, banyak guru yang merasa bahwa program tersebut tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap pengembangan kompetensi mereka, tetapi tetap diwajibkan untuk mengikuti demi memenuhi persyaratan administratif. Implikasi dari tendensi struktural ini tidak hanya dirasakan oleh guru secara individu, tetapi juga berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ketika guru merasa bahwa kontribusi mereka tidak dihargai secara profesional, motivasi kerja cenderung menurun. Guru yang merasa terbebani oleh aturan administratif yang kaku akan kehilangan semangat untuk berinovasi dalam pembelajaran, dan dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak negatif pada hasil belajar siswa dan menciptakan lingkungan pendidikan yang stagnan. Seperti itu aja. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual untuk mengatasi tendensius struktural ini. Kebijakan pendidikan harus dirancang dengan mempertimbangkan perbedaan beban kerja, tanggung jawab, dan kebutuhan individu guru. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menerapkan sistem cuti dan jam kerja yang fleksibel yang disesuaikan dengan tanggung jawab tambahan yang diemban oleh masing-masing guru. Kalaupun mau disamakan, ya samakan juga tunjangan gajinya terhadap struktural. Selain itu, penting mengadopsi pendekatan berbasis kepercayaan dan penghargaan terhadap profesionalisme guru. Guru harus diberikan ruang berpartisipasi untuk perumusan kebijakan dan diberikan otonomi yang lebih besar dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian, kebijakan dapat lebih responsif terhadap dinamika di lapangan dan mendukung guru dalam menjalankan peran mereka secara optimal. Reformasi ini juga melibatkan perubahan dalam paradigma birokrasi pendidikan dari pendekatan yang bersifat top-down menjadi lebih partisipatif dan kolaboratif melalui dialog yang konstruktif antara guru pembuat kebijakan. Komunitas pendidikan diharapkan juga mampu terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan guru serta murid. Kesimpulannya apa? Tendensi struktural dalam profesi guru mencerminkan tantangan yang perlu disikapi dengan serius dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan yang seragam meskipun bertujuan untuk menciptakan keteraturan seringkali mengabaikan dimensi kompleksitas guru. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel yang berbasis pada keadilan kontekstual, sistem pendidikan dapat bergerak menuju ke lingkungan yang lebih baik, mendukung dan menghargai peran guru sebagai agen perubahan dalam pembangunan pendidikan. Ataupun kalau mau baik, ya sekali lagi, kalau jam kerja sama, gaji pun harus disamakan dan tunjangannya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.